Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo Sobat ASN semua, balik lagi bersama saya Anang Rian Ramadianto, peserta Latsar Mahkamah Agung Republik Indonesia yang bekerja sama dengan Balai Diklat Keagamaan Makassar. Dan saya dari Angkatan 9 di kelompok 2 akan menjelaskan secara singkat mengenai salah satu poin dari Core Values ASN, yaitu berakhlak. Untuk edisi agenda kedua kali ini, saya akan menjelaskan perihal akuntabel dan kompeten. Pada edisi kali ini, intisari materi seputar yang pertama pengertian akuntabilitas dan kompeten, yang kedua apa sih pentingnya akuntabilitas, yang ketiga cara menciptakan lingkungan yang akuntabel, selanjutnya alat atau instrumen akuntabilitas, selanjutnya kompetensi ASN, lalu ada cara meningkatkan kompetensi diri, prinsip pengembangan kompetensi ASN, dan 3 kode etik akuntabel dan kompeten. Oke, langsung saja ke slide pertama. Di slide pertama ini ada satu kutipan yang cukup menarik dari Thomas Mack, berbunyi, pada kenyataannya kita semua memiliki hidup kita masing-masing dan tanggung jawab untuk pencapaian impian dan tujuan kita sepenuhnya berada di pundak kita sendiri. Sehingga dapat dilihat dari kutipan tersebut berarti sebagai ASN kita harus memiliki sifat akuntabilitas dengan memiliki tanggung jawab yang penuh dengan pekerjaan yang kita kerjakan sekarang ini. Kedua, masuk pada pengertian akuntabilitas dan kompeten dengan definisi sebagai berikut. Akuntabilitas dalam konteks ASN merupakan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan segala tindak dan tanduknya sebagai pelayan publik kepada atasan, lembaga pembina, dan lebih luasnya kepada publik. Kompeten dalam konteks ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Dan kompetensi menjadi faktor yang penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Selanjutnya, ketiga, apa sih pentingnya dari akuntabilitas? Pentingnya akuntabilitas mencakup 3 poin, yaitu yang pertama, menyediakan kontrol yang demokratis, yang kedua, mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan, yang ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Keempat, cara menciptakan lingkungan yang akuntabel. Ada kepemimpinan, transparansi, integritas, responsibilitas, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsistensi. Sehingga dapat disimpulkan bahwa suatu lingkungan yang memiliki akuntabilitas adalah adanya kondisi di mana di dalam individu, tim, dan organisasi salah satunya merasa termotivasi untuk melaksanakan wewenang mereka dan atau memenuhi tanggung jawabnya. Selanjutnya, kelima, alat atau instrumen akuntabilitas ada 3, strategic plan, kontrak kinerja, laporan kinerja. Strategic plan itu seperti proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya untuk mencapai strategi ini. Kontrak kinerja itu pernyataan kesanggupan atau janji oleh seorang pegawai kepada atasannya, dan laporan kinerja itu biasanya ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara. Keenam, ada kompetensi ASN ada 3, kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural. Ketujuh, cara meningkatkan kompetensi diri meliputi ada menambah mindset, belajar dengan Heutha Logic, lalu ada jejaring network, dan belajar dengan pakar yang sesuai bidang. Lalu ke-8, prinsip pengembangan kompetensi ASN. Yang pertama adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Yang kedua ada hak dan kesempatan pengembangan kompetensi. Yang ketiga, mengembangkan kompetensi sesuai dengan kebutuhan jabatan. Keempat, pengembangan kompetensi syarat pengangkatan jabatan dan karir. Dan kesembilan, dan selanjutnya terakhir adalah 3 kode etik akuntabel dan kompeten, yang meliputi akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi, menggunakan kekayaan atau barang milik negara dengan bertanggung jawab, efektif, dan efisien, dan tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Sedangkan kompeten itu meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah, membantu orang lain belajar, dan melaksanakan tugas dengan baik. Jadi sekian dan terima kasih edisi akuntabilitas. Edisi kali ini akuntabilitas dan kompeten. Tunggu edisi selanjutnya ya.